Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita ketemu kembali bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini sesi pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Kita akan membahas terkait dengan persediaan, ya, inventory. Kita langsung saja. Bagi kalian yang sudah belajar pengantar akuntansi, saya rasa kalian sudah ngerti apa itu persediaan, ya, atau inventory. Persediaan barang dagang adalah akun yang digunakan untuk mencatat atau menampung nilai persediaan barang dagang yang memang persediaan tersebut adalah barang yang diperjualbelikan oleh perusahaan tersebut, merupakan operasi utama dia. Ya. Nah, yang memiliki persediaan ini tentu usaha dagang dan usaha manufaktur, sedangkan usaha jasa tidak memiliki persediaan barang dagang, akan tetapi sediaan yang dimaksud adalah perlengkapan. Oke lah, secara detailnya PSAK nomor 14 merinci yang dimaksud dengan persediaan di sini adalah yang bagaimana? Pertama, dia adalah aset yang tersedia untuk dijual dan memang itu adalah kegiatan usaha normal dia. Ya, memang barang dagangan dia, itulah operasi utama dia. Makanya barang dagang atau barang jadi. Bisa juga persediaan dimaksud adalah yang masih dalam proses produksi untuk diselesaikan. Ya, biasanya barang dalam proses, jadi persediaan barang dalam proses. Jadi dia masih dalam produksi, masih setengah jadi, bakalan nanti dijual, atau sediaan barang dagang yang masih dalam perjalanan. Bisa juga dalam bentuk bahan atau perlengkapan. Itu yang kalian kenal dengan supplies atau perlengkapan. Dan ini digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Ya, jadi itu dia yang dimaksud persediaan secara rinci dalam PSAK nomor 14. Kemudian pengendali internal tidak akan saya bahas di sini, toh nanti kalian akan bahas itu di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi kita lewatkan. Kemudian klasifikasi persediaan. Ya. Klasifikasi persediaan ini apa saja persediaan tersebut, maka sesuai dengan jenis usahanya ya. Jenis usaha itu ada usaha jasa, usaha dagang, dan usaha industri atau manufaktur. Kita bahas satu persatu. 1. Perusahaan jasa. Nah, dalam usaha jasa ya cuman ada satu jenis sediaan. Ya, sediaan ini ya perlengkapan sebenarnya. Sering disebut persediaan bahan habis pakai atau disingkat bahan habis pakai. Lebih lagi yaitu perlengkapan, ya, supplies. Ya seperti kertas, karbon, pita, mesin tulis. Masihkah ya? Perangko, meterai, tinta printer, pulpen, dan sebagainya. Biasanya ya perlengkapan. Ya, contoh, kita langsung aja. Toh kalian udah tahu juga kok ya di pengantar akuntansi. Contoh, perusahaan 5 Pandawa ini membeli perlengkapan kantor ya total 3.500.000. Ketika mau bikin laporan keuangan, ternyata yang tersisa cuman 900.000. Berarti selebihnya 2.600.000 itu sudah terpakai. Maka jurnalnya ketika dia beli gimana ini? Sebenarnya belinya bukan gini ya. Ketika dia beli perlengkapan kantor pada kas. Baiklah, saya ubah aja. Kita bikin jurnal sendiri aja lah. Ada 2 cara menjurnalnya. Ya, ada 2 cara.
kalau metode ini, ketika dia beli, maka dia catat sebagai beban. Beban perlengkapan kantor 3.500.000 pada kas. Jadi dari awal dia sudah menganggap sebagai beban. Kemudian ketika menjurnal penyesuaian, karena perlengkapan kantornya tinggal 900, maka dia catat perlengkapan kantor 900. Beban perlengkapan kantornya dikurangi 900, karena dari 3.900.000 ini, yang betul-betul beban itu 2.600.000. Maka 900-nya bebannya dikurangin. Beban perlengkapan kantor jadinya 900, beban perlengkapan kantornya kita kurangi 900. Sehingga di buku besarnya perlengkapan kantor 900, beban perlengkapan kantor 2.600.000. Ya, boleh juga seperti ini, tapi yang paling lumrah adalah seperti ini. Ketika beli, maka perlengkapan pada kas, kan gitu ya. Oke. Perlengkapan kantor pada kas 3.500.000 dia. Oke. Nah, ini ya. Kemudian penyesuaiannya baru beban perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi beban perlengkapannya 2.600.000. Perlengkapannya dikurangi 2.600.000. Sehingga perlengkapan yang tersisa adalah 3.500 kurang 2.600.000, 900.000, dan beban perlengkapan ditebak di 2.600.000. Jadi ini mungkin yang kalian selama ini pelajari ya. Ya, dua-duanya boleh, tergantung metodenya dia mau pakai apa ya perusahaannya. Oke. Itu untuk usaha jasa. Jadi persediaan dimaksud ternyata perlengkapan. Kalau di usaha dagang ya sama, perlengkapannya juga ada ya, bahan habis pakai itu tidak usah kita bahas lagi, toh sama. Dan yang lebih khusus untuk persediaan di usaha dagang ada persediaan barang dagang tentunya ya. Nah, yang terkait dengan persediaan barang dagang ini, kita harus ingat ada dua rekening pas berpasangan, persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan, cost of goods sold. Kita lihat contoh. Misalkan ada suatu usaha dagang, namanya sebut saja Mawar. Ya. Usaha dagang Mawar, sebut saja Mawar. Dia lakukan transaksi pembelian barang dagang 80 juta. Kemudian dia jual 35 juta, harga perolehnya 30 juta. Jadi dia beli kemarin 80 juta. Kemudian dari 80 juta ini, 30 jutanya dia jual 35 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Apabila dia pakai periode fisik atau periodik, dan pakai perpetual. Nah, ini kan kalian juga sudah bahas di pengantar akuntansi. Ya. Jadi asumsi saya sih kalian udah ngerti kalau ini, karena ini adalah mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Tapi apabila kalian masih belum mengerti atau masih ragu tentang bagaimana beda fisik periodik dan perpetual dan bagaimana teknisnya, kalian bisa lihat video saya di playlist pengantar akuntansi. Itu dengan judul yaitu akuntansi persediaan fisik periodik versus perpetual atau sejenisnya lah, saya lupa ya, kalian lihat aja nanti, dan nanti saya akan taruh linknya di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa tonton video tersebut kalau kalian pengen mengulang kembali ya. Oke. Kalau dia metode fisik ya berarti seperti biasa. Waktu dia beli, pembelian pada kas. Kalau tunai, kalau utang ya, kalau kredit pembelian pada utang dagang atau usaha 80 juta. Kemudian ketika dia jual ya, kalau tunai kas pada penjualan, tapi kalau kredit berarti piutang dagang pada penjualan 35 juta senilai harga jual ya.
Misalkan metode perpetual sama, tapi ingat rekening yang dipakai adalah setiap penambahan atau pengurangan barang dagang, maka langsung pakai rekening persediaan barang dagang. Maka ketika beli ya persediaan barang dagang bertambah 80 juta, kas atau utang 80 juta, ya tergantung tunai atau kreditnya. Kemudian ketika menjual, ingat ada dua jurnal. Jurnal pertama sama dengan jurnal periodik, yaitu senilai harga jual, piutang usaha atau kas, tergantung tunai atau kredit. Pada penjualan 35 juta, baru catat harga pokoknya. HPP, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Karena persediaan barang dagang berkurang, maka catat, taruh di kredit, dan HPP-nya 30 juta. Alias 30 juta barang, dia jual 35 juta. Gitu ya. Oke, tak usah berpanjang lebar. Kemudian berkait dengan perusahaan industri atau manufaktur, saya rasa tidak usah saya bahas di sini. Nanti kalian akan bahas secara detail di akuntansi biaya. Ya, jadi saya tidak bahas ini. Intinya secara rinci untuk persediaan manufaktur itu melingkupi semuanya yang di jasa dan di dagang. Plus punya dia sendiri, yaitu persediaan perlengkapan dia ada, kemudian persediaan bahan pembantu, kemudian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang dia, sekarang dia menyebutnya persediaan barang jadi. Ya. Dan dia juga punya persediaan barang dalam proses. Persediaan bahan mentah dan sebagainya. Makanya ini tidak saya bahas di sini. Dia akan kalian pelajari di akuntansi biaya. Jadi saya lewatin ya. Oke. Nanti akan ada kalian ketemu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ya, biaya overhead pabrik. Oke lah, tidak saya bahas lah. Kita lewatkan saja. Oke, kemudian, nah, sistem pencatatan persediaan. Di sini juga disebutkan terkait dengan periodik fisik atau perpetual. Saya juga tidak bahas di sini. Kalian bisa lihat apa perbedaan periodik dan periodik atau fisik dengan perpetual di video tentang itu. Ya, saya ada buat videonya. Nanti akan saya taruh linknya di bawah di deskripsi ya. Nanti kalian tonton sendiri kalau kalian mau tahu. Yang sekarang yang kita akan bahas adalah metode FIFO, LIFO, average, dan sebagainya. Itu yang saya cari sekarang. Kita lihat dulu. Ini juga penyesuaiannya kalian lihat di video saya itu. Tidak saya bahas di sini. Oke. Nah, ini dia. Penilaian. Metode penilaian persediaan. Nah, persediaan yang kita punya itu menunjukkan saldo atau sisa sediaan yang ada di tangan kita. Nah, kita sendiri ketika membeli persediaan tersebut kan bukan sekali beli dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun mungkin kita belinya berkali-kali. Ya, kita beli sekian, kita jual, nanti kalau udah menipis kita beli lagi. Kita jual, mungkin kalau jumlahnya menipis kita beli lagi, terus seperti itu. Nah, dengan kita membeli dalam beberapa kali, belum tentu setiap kita beli itu harganya sama. Bisa jadi harganya naik, bisa jadi harganya turun. Maka persediaan yang ada pada kita itu bercampur-campur harga belinya awalnya. Nah, ketika persediaan kita tinggal sekian unit, muncul pertanyaan. Persediaan yang kita punya ini, yang kita beli kapan dan dengan harga berapa? Kan bermacam-macam. Maka itulah butuhnya metode penilaian persediaan. Kenapa? Kalau kita mau menilai berapa sediaan akhir yang kita miliki sekarang, yang harga beli berapa, karena kita mau membandingkan atau menyandingkannya dengan berarti yang terjual adalah harga beli kita, harga pokoknya yang sekian. Kita jual sekian, berarti untungnya segini gitu. Nah, untuk menentukan itu kita harus datanya harus lengkap. Harga pokok penjualnya berapa, sediaan tersisa berapa, harga jual berapa, berarti laba kotornya sekian. Itu ya.
Nah, untuk itu kita harus menggunakan metode tertentu. Nah, metodenya itu ada beberapa. Di sini ada 4. Bisa metodenya identifikasi khusus, bisa metodenya MPKP, ya, masuk pertama keluar pertama, plesetannya ampekepo gitu ya. Ampekepo, MPKP, atau bahasa Inggrisnya FIFO, first in, first out. Yang masuk pertama kita anggap itulah yang keluar pertama. Atau metode ketiga MTKP, masuk terakhir keluar pertama. Last in, first out, LIFO. Yang terakhir masuk itulah yang kita anggap pertama kali kita keluarkan. Dan yang terakhir metode rata-rata. Oke, kita bahas satu persatu. Dan metode ini ingat ya, 4 metode ini berlaku untuk metode periodik, fisik, dan perpetual. Jadi bercabang-cabang dia. Identifikasi khusus. Oke, yang dimaksud identifikasi khusus ini adalah yang paling ideal, ya. Maksudnya paling sederhana dan paling mudah dari sisi andaikan itu bisa dilakukan. Yaitu identifikasi khusus itu betul-betul setiap kita beli barang sediaan, kita identifikasi, kita buat kartunya, kita tempel atau kita buat datanya, ini yang dibeli pada tanggal sekian, harga belinya sekian. Jadi di setiap barang itu jelas datanya. Jadi ketika kita jual, kita ambil barang tersebut sudah terlihat di situ, ini yang dibeli pada tanggal sekian dan harganya sekian. Jadi betul-betul yang harga pokok penjualan yang kita anggap berdasarkan data itu. Nah, yang seperti ini bisanya kalau dipakai kalau barang yang dijual itu jumlahnya tidak banyak dan mudah dibedakan antara barang yang satu dengan yang lain. Contoh, jual beli mobil, kan jelas. Jual beli motor, tanah, jual beli gedung, kalau ini kan jelas. Ya, barangnya besar atau tidak sering terjadi, terus jelas barangnya mudah dibedakan. Ya, emang jual beli mobil kodian gitu. Emang jual beli mobil itu main karungan kan, nggak beli mobil satu-satu gitu. Dan mungkin belum tentu satu dealer bisa jual mobilnya satu hari itu puluhan atau ratusan, kan enggak. 1, 2, 3 atau 10 udah lumayan. Kalau cuma 10 mah masih bisa lah. Masih bisa kita tahu yang ini beli tanggal sekian, kan jelas gitu ya. Motor juga, apalagi tanah. Emang kita jual beli tanah sehari bisa lusinan. Bangunan bisa kodian, ya enggak ya. Oke. Tapi dalam kenyataannya identifikasi khusus ini tidak bisa untuk jual beli barang yang sifatnya barangnya kecil-kecil dan banyak dan susah untuk mendata. Bayangkan kalau kita jual belinya kertas, ya, gula, bungkusan, apalagi yang jual beli jarum, ampun dah. Ya, jual beli pulpen, aduh. Ya tidak mungkin pakai metode identifikasi khusus. Oke lah, kalau itu mah enak ya. Jadi jelas. Jadi kalau kita jual, harga pokoknya jelas. Tinggal masukkan aja berapa harga belinya kemarin, langsung dapat. Jurnalnya ya sudah tadi kita udah bahas ya. Kalau dia perpetual. Ataupun fisik. Datanya jelas. Kalau metode MPKP atau FIFO, dalam metode ini dianggap ketika kita menjual barang, maka harga pokok barangnya kita anggap yang dari awal, dari paling pertama kita beli. Jadi yang kita jual adalah barang yang lebih dahuluan kita miliki atau kita beli. Ya. Apakah betul-betul barangnya benar-benar kita jual itu barang yang memang dari awal kita lebih duluan kita miliki atau kita beli, bukan yang belakangan-belakangan? Bukan barangnya ya, kalau barangnya kita tidak tahu. Tapi ini cuma dianggap bahwa yang kita jual itu adalah yang dahuluan kita beli, lebih dahuluan kita miliki atau kita beli. Apakah barang fisiknya benar-benar seperti itu? Ya belum tentu, tidak mesti ya. Jadi cuma harganya saja. Oke. Keterangan lebih lanjut kalian bisa baca bukunya atau PDF-nya ya. Kalau metode MTKP atau LIFO lawan dari FIFO. Jadi dianggap barang yang kita jual itu adalah yang paling terakhir yang kita beli. Itu yang duluan kita jual. Tidak mesti barangnya, bukan barangnya, tapi harganya, nilai harga modalnya, harga pokoknya ya. Kemudian
Kenapa seperti itu dan itunya tidak perlu saya bahas di sini. Kebaikan, kelemahannya kalian baca sendiri ya. Kita lebih orientasi, saya lebih fokuskan pada teknisnya, akuntansinya. Sedangkan kenapa-kenapanya mah kalian bisa baca sendiri. Kemudian keempat, metode rata-rata, yaitu kita menggunakan metode harga barang itu disamakan, dirata-ratakan. Jadi seluruh barang itu disamakan nilainya dengan penghitungan tertentu sehingga dianggap rata-rata. Ya, bisa metode fisik, bisa metode perpetual. Dan ini hanya dilakukan tentu pada akhir periode saja. Oke lah, kita contohkan aja lah. Kita langsung contoh. Berikut data-data persediaan usaha dagang Bakti Beringin. Oke. Persediaan awal sekian unit dengan harga pokok sekian. Terus dia beli harga pokok sekian, dia jual lagi dengan harga jual sekian. Dia jual, dia beli, dan sebagainya. Oke, kita bagi dua seperti ini tadi. Nah, ini dia. Supaya soalnya dengan jawabannya nggak tukar-tukar, nggak pusing. Nah, oke. Bentar ya, kita buat gini. Oke. Dah. Nah. Oke, itu data soalnya yang diminta. Wow, mintanya sih dikit tulisannya, tapi isinya banyak nih. Hitunglah nilai 1. Persediaan akhir, 2. HPP, 3. laba kotor. Tapi dengan menggunakan periodik dan perpetual, FIFO, LIFO, average. Wow. Ya, kita bahas lah. Capek juga nih. Tapi ya sudah. Pertama kita bahas sistem periodik metode FIFO. First in, first out. Caranya seperti ini. Periodik ya. Jadi periodik ini dihitungnya ya ketika akhir periode aja. Pada tanggal 2 bulan 11. Persediaan awal 560 masing-masing kali 250, 140.000. Saya enggak lihat ya, enggak koreksi salah ketiknya. Saya takut ada salah ketik, tapi saya anggap udahlah. Pokoknya kita orientasi kepada konsepnya ya, kalian ngerti. Ditambah pembelian. Jadi persediaan awal berapa, kita tambahin pembelian-pembelian yang pernah terjadi, tanggal 5, tanggal 18, tanggal 23. Dengan unit dan harga masing-masing. Oke, kalikan semua. Total barang yang tersedia untuk dijual berarti 560 tambah pembelian-pembelian. Ya, juga ini nilainya. Kemudian penjualan dikurangi penjualan sekian unit, total sekian. Ya. Penjualannya 840 unit. Berarti nilai persediaan akhir, ini harga jual ya, ini sih sebenarnya tidak ada hubungannya harga jual. Ya, yang penting sebenarnya kalian hitung tuh itu, unitnya. Maka unit barang yang pernah tersedia untuk dijual ada 1040 unit, dikurangi total penjualan 840, maka sisa persediaan akhir adalah 200 unit. 200 unit. Nah, kalau dia FIFO, berarti nilai persediaan akhir ini dianggap adalah pembelian-pembelian paling akhir. Kenapa? Karena FIFO kan first in, first out. Yang pertama kali masuk itulah yang dianggap pertama kali keluar atau kita jual. Jadi karena dianggap seperti itu, ya, yang pertama kita beli itulah yang pertama kali kita jual. Berarti sisanya yang paling terakhir tentu yang dianggap paling terakhir kita beli. Maka 200 unit ini kita ambil dari bawah. Yaitu yang pembelian tanggal 23, 80 unit. Plus supaya jadi 200, 120. Ya, 120-nya kita ambil dari yang pembelian sebelumnya. Harganya 310. Maka 80 unit kali 310, 120 unit kali 310. Totalnya segini 62.000. Maka dianggap persediaan barang dagang akhir adalah 62.000. Ya. Berarti
Harga pokok penjualannya ya tinggal ini total barang tersedia untuk dijual ini dikurangi 62.000 ya. Nah, ini dia harga pokok penjualannya berarti 286.300 yang ini 286.300 kurang 62.224.300. Maka laba kotornya adalah penjualan total yaitu 298.200 dikurangin harga pokok penjualan 224 ini. Maka laba kotornya 73.900. Itu adalah metode periodik yang FIFO, ya FIFO. Jadi seperti itu. Kalau metode LIFO masih periodik, sistem periodik, tapi metode LIFO mirip FIFO tapi lawan ya, dilawankan. Ini sama, kita cari nilai persediaan akhirnya 200 unit itu, maka kita ambil dari tersedia di awal. Karena LIFO ini adalah mana yang paling terakhir masuk barang, itu yang dianggap pertama kali terjual, berarti 200 unit yang terakhir ini pasti dianggap sisa yang dari awal. Ya. Karena yang 840 yang dijual ini adalah yang paling baru. Sedangkan pembeliannya adalah diambil dari sini nih pasti nih. Ya, berarti kita ke atas. Berarti yang paling persediaan terakhir ini pasti diambil dari barang yang paling awal. Maka 200 unit ini adalah dari persediaan awal. Kebetulan sediaan awalnya 560 berarti masih cukup. Berarti 200 unit ini total dianggap harga sediaan awal 250. Ingat ya, ini cuma harganya. Bukan barangnya. Barangnya mungkin masih awal yang 560 ini udah tidak ada lagi, udah terjual semua. Barangnya kan campur. Cuma harganya tok, dianggap saja. Maka total sediaan akhir adalah 200 ini kali 250 dengan harga sediaan awal. 50.000. Maka udah tahu nih. Berarti harga pokok penjualannya adalah total barang tersedia yang 286.300 dikurangin sediaan akhir 50. Ya. Maka 236.300. Itu HPP-nya. Berarti laba kotor, udah tahu, laba kotor ada penjualan dikurangin HPP. Berarti 298.200 kurang 236 ini. Itu dia. 298.200 kurang 236, 73.900. Jadi beda metode, beda hasilnya. Laba kotornya juga beda. Tadi yang ini 73.900, kalau yang FIFO 77 kalau tidak salah deh. Oh, 73.900 juga. Nih. Oh, kebetulan sama. Tapi kok bisa ya? Ya udahlah, kalian cek aja. Pokoknya konsepnya dapat. Saya khawatirnya nih ada salah ketik. Oke, sudah. Itu ya. Karena biasanya beda tuh. Biasanya beda hasilnya. Ya kalau namanya juga random ya bisa aja sama. Oke, kemudian metode average atau metode rata-rata. Metode rata-rata cara ngitungnya gini. Ada dua metode rata-rata sederhana, simple average, ada metode tertimbang, weighted average. Kita bahas satu-satu. Metode rata-rata sederhana yaitu rumusnya gini, harga rata-rata dicari harga rata-rata per unit ya. Cara nyarinya gini. Harga rata-rata per unit barang tersedia ditotalin untuk dijual dibagi total transaksi pembelian plus persediaan awal. Harga rata-rata per unit adalah ini yang pertama yang ini yang dibeli 300, terus beli lagi 310, beli lagi 310, kemudian yang tersedia di awal tadi 250. Makanya 300 plus 310, 310 plus 250. Dibagi total transaksi pembelian kan ada 1, 2, 3 plus persediaan awal kan 1. Gitu maksudnya. Maka harga rata-rata per unitnya adalah ini total semua 1.170 bagi 4. Maka harga rata-rata per unit barang adalah dianggap 293.000. Nah, kalau sudah dapat harga rata-rata per unit ya sudah, enak, tinggal kali aja. Ya. Persediaan akhir kan 200 unit tadi. Udah dikali 293. Berarti 58.500. Ya. Nah, kalau sudah dapat persediaan akhir, ya sudah. Harga pokok penjualan adalah penjualannya barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir kan. Nah, barang yang tersedia untuk dijual kan sudah dihitung dari tadi. Nah,
298.200. Total semua, maaf, 286.300. Total persediaan awal ditambah pembelian-pembelian semua kan 286.300. Inilah barang tersedia untuk dijual. Ya sudah, 286.300 itu dikurangi sediaan akhirnya. Maka dapatlah 227. Inilah HPP-nya diambil. Kalau HPP udah dapat, sudah. Laba kotor pasti dapat. Penjualan kurang HPP. Dapatlah 70.400. Oke ya. Itu metode rata-rata sederhana. Kalau metode rata-rata tertimbang, weighted average method, itu ngitung rata-ratanya berdasarkan kuantitas unitnya. Yaitu harga rata-rata barang tersedia untuk dijual dibagi kuantitas. Rata-rata barang tersedia untuk dijual harganya totalnya adalah 286.300, 286.300. Ya, dibagi total kuantitas unit yang pernah terjadi 1.040.000. Berarti 1.040 rupiah. Berarti harga rata-rata per ini 275. Udah, kalau udah dapat kayak gini tinggal hitung. Persediaan akhir ya 200 unit kali 275 ini dapat segini. Berarti bisa dapat HPP. HPP ya barang yang tersedia untuk dijual 286.300 kurangi sediaan akhir 55, 231. HPP 231 udah dapat, udah laba kotor pasti dapat. Penjualan total dikurangi HPP, dapatlah 66. Nah, lihat nih beda metode, beda hasil. Jadi caranya seperti itu. Kalau metode periodik atau fisik. Nah, sekarang bagaimana kalau sistem perpetual dan pakai metode FIFO? Jadi perpetual ini harus dibikin kartu stok ya, kartu persediaan. Karena setiap perpetual ini adalah setiap barang masuk, setiap barang keluar dicatat, maka dia tidak bisa kita gelondongan seperti metode fisik, sistem fisik periodik ya, tapi dia harus in time ya. Jadi pencatatannya live gitulah, seperti ya gitu ya, seolah-olah gitulah. Jadi harus dibikin betul-betul listnya, dibikin kartunya, kartu persediaannya. Oke, kita contohkan saja berdasarkan standar. Jadi buat tanggal pembelian atau masuk, kuantitasnya berapa, harganya berapa, jumlahnya berapa. Penjualan juga gitu atau keluar, kuantitasnya dan saldo. Nah, berdasarkan soal ini, buat dulu sediaan awal ya 560 kuantitasnya dengan harga 250, maka total jumlahnya 140. Nah, pada tanggal 5 kan beli tuh, maka masuk 250 kali 300, jumlah 75. Maka sediaan pada tanggal 5 terdiri dari 2. Terdiri dari 2, yaitu yang terdiri dari sediaan awal 560, yang 250 harganya, dan yang barusan dibeli 250 unit dengan harga 300. Jadi ada dua barang nih. Ya. Pada tanggal 10 kita jual 350 unit dengan harga 350. Oke, harga jual mah terserah ya. Yang penting sekarang yang kita pikirin ini nih. 350 unitnya. 350 unit dijual. Nah, 350 unit ini karena kita sekarang pakai metode FIFO, 350 ini kita anggap dari yang paling awal. Ya. Yang paling awal adalah persediaan barang dagang. Nih, ada dua nih. Ada dua barang nih. Ya. Yang paling awal persediaan barang awal. Maka 350 unit ini kita ambil dari 560 ini. Yang seharga 250. Paham ya? First in, first out. Yang pertama kita miliki, itu yang pertama kali kita jual. Maka 350 ini kita anggap diambil dari yang paling awal, 560. Harganya 250. Maka yang keluar adalah 350 kali 250. 87.000. Nah, berarti sisa persediaan kita adalah segini. Yaitu apa? 560 tadi sudah tidak 560 lagi. Karena udah dikurangi 350, sisanya 210. Maka sisa barang kita adalah 210 unit, 250 harganya, dan 250 unit yang 300.000 harganya. Yang 300 harganya. Itu maksudnya. Jadi on time ya.
Kemudian pada tanggal 13 dijual lagi 280 unit. Oke, 280 unit sama first in first out. Kita ambil dari yang pertama. 280 ini kita ambil dari yang pertama. Yang pertama ini yang masih tersisa ya, yang masih tersisa yang pertama ini. Maka karena dia 280 berarti 210-nya kita ambil dulu, ambil semua. 210 kali 250 nih. Kemudian sisanya supaya jadi 280 kan tambah 10, 70. Nah, 70-nya diambil dari yang ini. Nah, yang paling terakhir, yang harga 300. Maka yang ini habis, persediaan awalnya hilang, yang tinggal adalah 250 dikurang 70, 180. Berarti ini yang tersisa, saldo barangnya. Jadi ini saldonya nih ngupdate terus nih, gitu. Kemudian pada tanggal 18, beli lagi 150 unit dengan 310 rupiah harganya. Maka masuk. Maka sediaannya jadi gini, 180 unit dengan harga 300, dan yang kemarin ya, dan barang yang baru 150 ke 310. Oke, jadi dua barang lagi. Pada tanggal 23 beli lagi 80 unit dengan harga 310, masuk lagi, maka sediaan barangnya jadi 3 nih. Yang 2 ini plus yang 1 baru beli. Jadi ini dia. 180 yang tadi dengan 150 yang tadi dengan harganya, dan plus 80 yang barusan dibeli. Jadi 3 barang. Kemudian pada tanggal 28 jual 120 unit. Nah, 120 unit ini diambil dari yang paling pertama. Ya. Yang paling pertama, barang yang kita miliki yang paling dahuluan yang 180 unit yang harga 300. Maka 120-nya diambil dari sini. Makanya 120 kali 300 keluar. Dianggap barang yang keluar yang 120 dengan harga 300. Maka sisa barangnya adalah 180 kurang 120, 60. Kemudian yang lain masih lengkap. Gitu ya. Pada tanggal 30 beli lagi. Jual lagi, maaf, 90 unit. Nah, 90 unitnya berarti diambil dari paling awal. Yang paling awal sisa 60 dengan harga 300 ambil dulu, berarti 60-nya diambil dari situ. Kemudian tambah 30 dari barang yang berikutnya, yang ini. Ya, yang 150 ini. 30-nya diambil dari situ, 310. Maka barang yang tersisa saldonya adalah 60 udah hilang, 60 ini udah ada terjual habis. 150 karena diambil 30-nya, tinggal 120 dikalilah 310, 80 masih lengkap. Maka saldonya adalah 120 tambah 80, 200, saldo akhir barang, totalnya 62.000. Barang yang keluar dianggap HPP-nya adalah kita jumlahin aja nih semuanya. Kuantitasnya berapa, jumlahnya berapa. Nah, kemudian yang kita beli plus yang kita beli berapa, ya udah gitu. Maka kita tinggal hitung. HPP, sebenarnya HPP udah dapat nih 224 ini. Ini HPP. HPP kan ini 224 300. Itulah gunanya kita bikin kartu stok ini. Kalau mau dihitung juga boleh. Harga pokok penjualan adalah total barang tersedia untuk dijual. Kita hitung. Yang tadi sama seperti PC kita hitung dulu. Dikurangi nilai persediaan akhir yang 62. Dapat 224 300. Ya sama, di sini juga udah ada. Laba kotor ya udah. Total penjualan dengan harga jual masing-masing kita hitung semua penjualan. Kurangnya PP tadi. Dapatlah 73.900. Oke ya. Begitu juga untuk metode perpetual yang LIFO sama aja, cuman dia LIFO. Ya, bedanya dengan FIFO dibedain ya seperti itu sesuai metode. Ya kita lihatlah persediaan awal gini 560 dengan harga 250. Kemudian dia beli, catat 560 masih lengkap dengan harga 250 unit yang baru dengan harga 300. Jadi 2. Pas penjualan nih. Nah, penjualan 350 unit. Pas penjualan, karena ini metode LIFO, maka yang dianggap last in first out, barang yang paling terakhir, barang yang paling baru, itu yang kita jual duluan. Maka 350 ini diambil dari yang paling baru, 250, berarti 250-nya diambil. Taruh sini. Tambah 100, untuk supaya 350, 100-nya baru diambil dari yang paling awal. Dari 560.
Maka sisa saldo barang yang tersisa adalah 250 udah habis, yang baru 560-nya tinggal 460 karena 100-nya udah laku. Dianggap gitu ya. Itu cuma anggapan. Kemudian tanggal 13 beli lagi. Tanggal 13 ya. Tanggal 13 jual lagi 280 unit. Oke. 280 unit tentu diambil dari satu-satunya sediaan barang yang tersisa dengan harga 250. Oke. Berarti 460 kurang 280 180 unit. Oke, sisa barang 45.000. Tanggal 18 beli 150 unit. Oke, dengan harga 310, maka barang jadi ada dua lagi, 180 ini masih ada plus 150 yang baru. Kemudian beli lagi yang 80 ini 310. Oke, berarti barangnya jadi ada 3, 180, 150 dan 80 dengan harga ini masing-masing. Baru kita bahas pas penjualan. Penjualan 120 unit. Oke, 120 unit kita ambil dari yang paling terakhir. Berarti dari ini nih, paling terakhir, 120 unit. Ambil 80-nya dulu yang paling bawah, paling terakhir. Kemudian 40-nya kita ambil dari 150 ini. Nah, kan less in first out. Mana yang paling terakhir, paling baru, itu yang kita jual. Dengan harga unit masing-masing jangan lupa ya. Ini 80, 310, yang 40-nya diambil di sini juga 310, kebetulan sama. Oke. Berarti tersisa barang yang 80 udah hilang, 180 yang ini masih lengkap, 150, yang 150-nya tinggal 110, karena dikurangi 40. Oke ya, jadi barangnya ada 2. Nih, kali ini, 2. Tanggal 30 jual 90 unit. Oke, 90 unitnya diambil dari yang paling terakhir. 90 unit ini diambil dari yang paling terakhir 110 ini ya. 310 harganya. Udah, maka barang yang tersisa adalah 180 masih ada, 110-nya tinggal 20 karena udah diambil 90. Maka sediaan akhir 200 unit, 180 unit tambah 20 dengan nilainya segini, tambah 51.200. Ini adalah harga pokok penjualan 235. Ini adalah yang dibeli. Nah, sudah, kalau udah dapat listnya seperti itu, bikinnya tinggal hitung. HPP barang tersedia untuk dijual dikurangi nilai persediaan akhir, yaitu 235.100. Pasti sama dengan ini. Sebenarnya ambil dari ini aja sudah cukup ya. Kalau HPP udah dapat, ya laba kotor dapat. Penjualan, ya penjualan dari mana dapatnya? Semua total penjualan 240 kali sini, ini kali ini, totalin, maka dapatlah ini. Tadi udah dihitung pada waktu periodik ya. Dikurangi HPP ini dapatlah 63.100. Ini laba kotor. Nah, sekarang baru kita bahas yang average-nya. Nah, average-nya ini butuh perhatian dikit ya kalau untuk perpetual. Karena dia bergerak terus, harganya bergerak terus. Oke, pertama saldonya biasa, saldo persediaan awal. Kemudian pas beli, nah itu tuh, pas beli 250 dengan harga 300, kuantitasnya kan jadi 560 tambah 250, itu 810. Dari mana dapat 265 ini? Itu yang perlu kita bahas. Oke, kita bantu pakai Excel aja deh. Nah, oke, nih supaya bisa bantu. Caranya gini. Jadi harga per unitnya itu belakangan kita hitung. Jadi yang kita hitung gini dulu. Kuantitasnya jelas ya, 560 plus 250 810. Berarti 810. Jumlahnya adalah 140.000 ditambah 75.000. Ya. 140.000, ya maaf. Supaya dia ngitung lah, supaya menghindari kesalahan kita pakai Excel. 140.000 ditambah 75.000. Nah, 140.000 ditambah 75.000. Astagfirullah, lupa sama dengannya. Nah, 215.000. Oke. Itu ya.
Maka kuantitasnya 810, jumlahnya 215.000. Nah, baru kalau udah dapat seperti ini, baru untuk mencari harga unitnya adalah 215.000 dibagi 810 unit. Dapatlah 265, gitu maksudnya. Jadi cari dulu kuantitasnya, totalnya berapa, jumlahnya ditotalin, baru jumlah total dibagi unitnya, kuantitasnya. Dapatlah harganya. Jadi yang bergerak terus nih ini nih, harganya bergerak terus. Harganya kan berdasarkan rata-rata, harga per unit. Itu ya. Kemudian pada tanggal 10 dia jual. Nah, kalau jual malah enak. Jual 350 unit. Udah 350 unit dikali 265 ini. Sekian. Gitu. Maka totalnya yang tersisa adalah 810 kurang 350. Ya. 460. Ya kali 25. 265. Ini bukan 266. Ini 265. Salah ini. 266. Jadi gini. 215 dikurangi yang terjual. Itu ya. Maka totalnya 122.250. Harga unitnya tetap. Ya, jadi 215 dikurangi yang terjual 92.750, sisanya 122.250. Unitnya juga segini, harganya ya 265 sebenarnya, bukan 266. 265. Kemudian tanggal 13 jual lagi 280, ya udah enak, 280 kali 265. Mungkin ini karena pembulatan ya. Ya, berbeda dia. Atau dia mau rincinya karena sisanya 122.250 dibagi 460 dapat 266. Ya, kalau dia mau kayak gitu juga boleh. Oke, kalau dia mau gitu kita komitmen aja. Wah, komitmen ya. Berarti ini misalkan nih kita hitung nih untuk memastikan. 215 dikurang 92.750. 122.250. Karena sisanya 460 ya. 810 dikurang 350 ya 460 nih, maka kita lihat berapa harga per unitnya. Ini dibagi ini 266. Jadi gitu dia pengen merinci betul-betul, padahal sebenarnya sih karena ini pembulatan ya, karena ini pembulatan seharusnya 265 tetap karena harga unit segitu, tapi ya karena ini pembulatan jadi selisih. Sudah, enggak apa-apa lah. Oke, 280 dikali 266 tersisa 180 unit dengan harga saldo sisa 47.770. Maka 47.770 ini dibagi 180 dapat 265 lagi, kan gitu kan, balik-baliknya gitu. Oke, jadi harga per unitnya ini terakhir dihitung ya. Tanggal 18 beli 150 unit dengan harga 310. Nah, ini bakal berubah besar nih nilai per unitnya. Oke, 150. Berarti sama seperti tadi, 180 unit ditambah 150 dapat 330. Kemudian jumlahnya 47.770 ditambah 46.500 dapat 94.270. Maka 94.270 dibagi 330 dapat 8.286. Jadi gitu ya, terakhir ini dihitungnya. Kemudian tanggal 23 beli lagi 80 unit dengan harga 310, maka 330 tambah 80, dapatlah 410. 94270 tambah 24800 dapatlah 11970. Berarti 11970 dibagi 410 dapatlah 290 gitu. Ya, yang sabar ya kalian dengerin videonya, nonton videonya. Kalau enggak sabar, ya pasti ngantuk, tidur gitu ya. Pada tanggal 28 jual. Oke, jual 120 unit. Ya udah, 120 dikali 250 kan? Sekian. Sisanya ya 410 kurang 120 290 unit. Dikali harga 290 segini. Atau 11970 dikurangi 348
50 dapat segini. Harganya segitu tetap ya. Jual lagi 90 unit, udah 90 kali 250 segini. Maka sisa saldo adalah 84.220 dikurangi 26 ini dapatlah 58083. Dengan unitnya 200. Dah, kalau udah dapat seperti ini, hitung. Harga pokok penjualannya pasti ini seharusnya. Karena ini kan terjual. Kalau mau dihitung juga boleh. Barang tersedia untuk dijual, dikurangi akhir, persediaan akhir 58083, dapatlah 228217. Sama pasti. Kalau udah dapat HPP, dapatlah laba. Penjualan dikurang HPP ini. Ya, selesai. Alhamdulillah. Saya juga capek nih, suara habis. Oke lah, gitu ya, guys. Baiklah, adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, itulah terkait akuntansi persediaan atau inventory, baik dia persediaan metode physical periodic maupun perpetual dengan FIFO, LIFO, dan average. Sedikit tambahan bahwa IFRS Eropa dari IASB itu tidak membolehkan LIFO. Dia hanya membolehkan FIFO dan average rata-rata. Baiklah, saya rasa demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang kalian pengen mengulang atau mempelajari kembali tentang bagaimana perbedaan periodik fisik dan perpetual secara detail, silakan lihat video saya yang lain terkait dengan perpetual versus periodik fisik itu. Linknya saya akan, insya Allah saya taruh di deskripsi ya, mudah-mudahan saya ingat. Kila wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.